pertama hukumnya dulu Pak ya. Sperma itu kan bahasa Inggris, bahasa Indonesianya air mani. Bahasa Arabnya itu dia maniyun, maniyun atau maniyun pakai alif. Itu dari sudut bahasa. Bapak-bapak sekalian, tentang hukum najis, semua yang keluar dari dua jalan, bahasa Arabnya ahadus sabilaini, bahasa Arabnya dua jalan. Dua jalan yang dimaksud bukan jalan Sidorejo dan jalan Pahlawan 3, enggak. Yang dimaksud di situ dua jalan, kemaluan muka dan kemaluan belakang. Bahasa Arabnya itu di kitab-kitab fikih sabilaini, dua jalan. Jalan apa? Jalan keluar sesuatu. Semua yang keluar dari dua lubang itu hukumnya najis, kecuali mani. Dengan demikian sperma itu enggak najis. Kalau sompet pula najis itu, kita ini asal kita najis lah. Kan begitu Pak ya. Cuma maaf bapak-bapak atau ibu-ibu lagi di sini, kita bukan mau cerita-cerita porno, tapi cerita hukum. Keluar mani susah memisahkannya dengan najis. Kapan rupanya keluar mani itu? Nah, ini jawabnya panjang ini kan? Panjang ini kan? Panjang ini. Belum kawin ya. Memang sengaja ditanya ini ya? Enggak apa-apa. Supaya tahu. Keluarnya ini dari sudut kenyataan, dia enggak bisa langsung keluar. Ada penyebab. Apa itu? Bahasa Arabnya syahwatun, syahwat. Bahasa kita birahi. Memuncak birahi bisa ini keluar. Sebelum memuncak, mulai naik sampai memuncak, ini ada keluar duluan ini sesuatu cairan, disebut namanya mazizal, maziyun. Apa itu maziyun? Cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan karena dia naik syahwat. Mazi namanya. Memuncak, keluarlah mani. Datang orang Inggris, saat mani keluar itu namanya orgasme katanya. Entah apa bahasanya itu ya, itu bahasa Inggrisnya, itu puncak. Itulah puncaknya. Setelah dia keluar, dia diiringi pula oleh cairan. Ini disebut namanya wadiyun. Jadi kalau tadi sebelumnya maziyun, setelah keluar mani wadiyun. Ini agak ke kuning-kuning tapi jernih. Keluar air mani diiringi oleh wadi. Sebelum keluar air mani, kira-kira seorang keluar mazi. Ini yang dua ini najis. Mazi jadi, wadi jadi najis. Jadi maninya tidak najis, tapi dia didahului dan diakhiri oleh najis. Itu masalahnya. Tapi biasanya yang terjadi itu menjadi asal kita itu enggak ada campur, karena itu lain keluarnya. Mazi wadi keluarnya itu pelan, meleleh. Kalau mani lain keluarnya, bisa nembak dia dari sini ke Deli Tua. Ya Pak ya, ada tembakan. Dan keluarnya ini badan
merasakan yang disebut dengan orgasme, puncak kenikmatan, baik laki-laki atau perempuan. Jadi dengan demikian mani itu tidaklah najis. Bahwa air itu yang paling bagus adalah air mutlak, suci, menyucikan, tidak makruh memakainya, tertinggi. Turun sedikit ke bawah, suci, menyucikan, tapi makruh dipakai. Itulah air yang kena panas matahari, sah-sah tapi makruh selama dia masih anget-anget. Yang dua itulah yang sah untuk mandi dan wudhu. Turun setingkat ke bawah, air yang bersih atau suci tapi tak menyucikan. Bersih kan dia, tak menyucikan. Mana itu? Air yang bercampur atau terpengaruh dengan benda suci, berubah salah satu sifatnya, berubah warnanya, berubah baunya, atau berubah rasanya. Ini air suci tapi tak menyucikan. Cuma percampurannya ini disengaja atau tidak, ini masalahnya. Kalau sengaja campur pakai ginju ya suci aja, tak bisa wudhu lagi. Campur sama teh tarik ya teh tarik celup, suci aja, tak bisa nyucikan lagi. Berbeda dengan dia bercampur sehingga berbeda salah satu sifat, tak disengaja. Makanya ada istilah di dalam fikih, ma'un ladhi yatakhallatu minhu mimmastaghna anha. Bercampur air dengan sesuatu yang tidak bisa terhindar, dia tetap suci menyucikan. Contoh, banjir, Sungai Deli, koruh air, wudhu boleh, kan warna kuning airnya, bau tanah, tak terhindar percampurannya itu. Kecuali yang sengaja awak bikin pula satu baskom, ambil tanah kocok-kacok, udukkan. Oh, itu nggak bisa. Jangan disengaja ya. Istilahnya tak terhindar. Begitulah air payau. Cemana enggak lewat air itu di situ? Air hukumnya mencari tempatnya rendah. Memang di situlah dia lewat. Mau bilang apa? Begitu juga air laut. Air laut ada asinnya. Itu memang ada hadisnya. Kata Nabi, fil bahri tuhurun ma'uhu wa hillul maitatuh. Kata Nabi, kalau air laut luar biasa bebasnya, suci airnya. Bangkai laut itu pun semuanya halal, termasuk anjing laut. Cuma kita enggak mau. Kalau hukumnya bangkai laut itu halal semua, kecuali yang sudah ditetapkan karena penelitian mengandung racun, itu haram. Hukum dasarnya yang dari laut semua halal, tapi udah diteliti, ikan buntal nggak boleh, ngandung racun katanya Pak. Itu penelitian ulama itu. Kalau menurut hadis Nabi, semua yang keluar dari laut hewan halal semua. Ular laut pun boleh, anjing laut, babi laut pun kalau ada boleh dimakan, selama tidak merusak, itu memudaratkan. Tapi udah diteliti ulama, udah memudaratkan. Ikan buntal putih itu Pak, tapi mengandung racun kata orang itu. Jadi inilah dia mengenai air tadi. Bila dia bercampur dengan benda suci, berubah sifatnya, dia menjadi suci, kecuali yang percampurannya itu tak terhindar, seperti payau. Tetap dia suci. Silakan duduk dengan itu, sah. Hukum membaca Fatihah bagi orang yang sholat
adalah wajib, hukum dasar. Karena Fatihah itu adalah rukun solat. Landasannya apa? Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam Quran Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca kalian, perintah ini, baca kalian surat yang paling singkat dan mencakup kandungan isi Al-Quran. Faqra'u ma tayassar. Jadi ma tayassar di situ maksudnya Fatihah, ditafsirkan oleh ulama dan Nabi sendiri. Ini landasan ayat ini, wajiblah kita baca Fatihah di solat. Baru datang hadis Nabi kita menguatkan ini. Apa kata Nabi? La solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kata Nabi, tidak sah solat bagi orang yang tidak baca Fatihah di dalam solat itu. Berlandaskan ayat ini, Fatihah menjadi rukun di dalam solat. Nah, bagaimana kalau solat berjemaah? Nah, ini pula dia kan. Bagaimana kalau solat berjemaah? Ada hadis Nabi kita, Fatihatul imamu wa huwa fatihatul ma'mum, rawahu Ahmad. Fatihah yang dibaca imam bisa gilirannya ada menjadi Fatihah bagi si makmum. Inilah yang dibilang ulama, si imam menanggung Fatihah si makmum. Inilah landasan hukum yang ada. Oleh karena itu, ulama beda pendapat. Imam Syafi'i, apapun katanya, bagi si makmum tetap wajib baca Fatihah bagi dia, kendati pun imam sudah selesai baca Fatihah, dikejarnya lah imam itu. Itu menurut Syafi'i. Beda dengan Imam Hanafi dan Imam Maliki. Imam Hanafi sudah tak usah lagi makmum baca Fatihah. Itu pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi. Ini hukum. Macam mana pengamalannya? Jadi kalau kita ini menganut mazhab Syafi'i, tetap baca. Berapapun yang sempat dibaca, segitulah kita baca. Bila imam kita sudah ruku, kita ikutlah ruku. Itu di dalam hukum pelaksanaannya. Jadi enggak tabrakan. Karena di antara ulama mazhab ini dua pendapat. Syafi'i lebih mengutamakan. Kenapa Syafi'i tetap mengatakan wajib, baik sendiri ataupun berjamaah? Kata Imam Syafi'i, ayatul Quran a'am, al-hadis khusus. Quran umum, hadis khusus. Saya mendulukan yang umum dari yang khusus. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi inilah pedoman kita. Kalaupun kita berimam, berapa yang sempat baca, bacalah. Mana tahu Allahu Akbar, suratul ladzina an'amta alaihim, Allahu Akbar, kata imam, Allahu Akbar, walil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ditanggung oleh Fatihah imam itu. Makanya dipilih imam itu yang terbaik bacaannya. Itulah logikanya Pak ya. Tapi jangan sama sekali kita enggak baca Fatihah.
landasan hukum yang ditanya Bapak ini surat Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal pula itu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ayat 1 sampai 12 Al-Mu'minun itu menerangkan orang yang jamin beruntung dunia akhirat. Yang pertama itulah dia, Pak. Beruntunglah orang beriman yang khusyuk solat. Ayat pertama dan ayat kedua. Pertanyaannya, macam mana solat yang khusyuk itu? Ini Pak, terpaksa dikaji Quran ayat lain, dibuka hadis, dipadu. Kita tidak sanggup. Kita hanya ikut apa yang telah dibuka, dipadu, diramu oleh ulama. Ibaratnya kita makan daging baru-baru kurban. Kita hanya tinggal makan begini, rendang tuh. Yang mengolahnya mulai dari mengupas kelapa, membelah kelapa, memotong kelapa, memarut, meramas, nyuci daging, campur cabai, pakai rempah, semua waduk sehingga dijalankan sampai masak. Yang menjerangkan itu adalah ulama. Kita tinggal makan. Begitupun muntah tak lupa tawa. Ya Pak ya. Jadi ulama menerangkan solat khusyuk itu, ini Imam Ghazali memfatwakan di kitab Mukasyafatil Qulub. Bulan Selasa depan itu saya bawa kitabnya, saya bawa nanti. Kata Imam Ghazali, innal khusyu'a yanqasimu ala qismain. Khusyuk itu dua macam, kata Imam Ghazali, Pak. Berpadu khusyuk yang dua macam tu. Satu namanya khusyuk zahir, kedua namanya khusyuk batin. Kalau dah berpadu khusyuk zahir dengan khusyuk batin, insya-Allah khusyuklah itu. Pertanyaannya, macam mana khusyuk zahir? Kata Imam Ghazali, sebagaimana petunjuk Nabi kita. Apa kata Nabi kita? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi kita, solat kamu seperti kamu lihat saya solat. Yang bisa dilihat kan yang dikerjakan. Makanya sallu kama ra'aitumuni, ro'a, kamu lihat, bisa. Kamu tahu, seperti melihat bulan. Melihat bulan, paling tidak tahu ya, tahu bulan. Luar biasa hadis itu. Jadi hadis yang satu ini, sallu kama ra'aitumuni usolli, itu petunjuk Nabi kita tentang praktek solat. Dengan demikianlah lahirlah rukun solat, syarat solat, sunat-sunat solat. Syaratnya 6, rukunnya 13, sunat-sunatnya yang tidak khilaf 29, yang khilaf 11. Ada sunat-sunat solat khilafiyah, contoh kunut kan sunat, tapi itu kan khilafiyah, Syafi'i oke, yang lain kan enggak Pak ya. Jadi bila solat itu kita lakukan cukup syarat, cukup rukun, cukup sunat-sunat, ini kalau betul-betul menurut petunjuk ini baru namanya khusyuk zahir. Ya, khusyuk zahir. Kita lihat Nabi melalui sahabat yang melihat, kita enggak melihat. Dibilang terangkan sahabat kepada ulama, dari ulama ke ulama sampai ke kita. Macam mana rukuknya Nabi? Kata ulama, rukuknya Nabi punggungnya datar, jangan miring, punggungnya betul-betul datar, tapak tangannya jarinya renggang. Itu ulama semua itu Pak.
renggang, bungkuk betul, lurus kakinya dengan lututnya dan pahanya. Dipraktekkan Nabi. Begitulah kita lakukan. Kalau itu semua termasuk angkat tangannya, termasuk duduknya. Ada duduk dua macam, dan namanya duduk iftirash. Ada duduk terakhir namanya tawarruk. Semua itu dipatuhi, termasuk bacaan-bacaannya benar. Itu baru khusyuk zahir. Kedua, datang pula lah ayat, Bapak buka nanti di Quran, surat Toha ayat 14. Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri, kata Tuhan. Wah, ini basuh masalah hati ini. Katakan Muhammad, saya ini Tuhan Allahmu, tidak ada Tuhan selainku. Tunaikan Muhammad solat itu untuk mengingatku. Zikri, zikir. Makanya insya Allah akan kita terangkan nanti zikir itu maknanya ada 4. Zikir adalah solat, zikir adalah Quran, zikir adalah ilmu. Solat, Quran, zikir, ilmu. Akan kita terangkan nanti setelah siap non surat ini. Masuk nanti masalah perwiritan. Ada sudah saya tulis itu bukunya. Mengenai zikir. Dengan demikian, solat itu lidzikri, mengingat Allah. Mengucap zikri, mengucapkan nama Allah. Tapi kalau orang beriman tidak hanya ucap di sini masuk ke dalam hati. Berpadulah zahirnya bagus semua, hatinya tertuju kepada Allah. Insya Allah khusyuklah itu Pak. Cuma di sini ada tingkatan hati kepada Allah ini. Karena semua bacaan surat itu kan zikir. Allahu Akbar zikir, Alhamdulillahirrahmanirrahim zikir, Samiallahu liman zikir, Rabbana lakal hamdu zikir, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal azim, Rabbi wafirli. Semua kan zikir, kembali kepada Tuhan. Makanya zikirnya semua surat itu. Jadi kalau itu kita kembalikan kepada Tuhan, kita hayati. Allahu Akbar. Artinya dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi, hati hanya ke Tuhan. Khusyuklah itu Pak. Siapa yang sanggup kayak gitu? Nabi kita Pak, sanggup. Kedua, Ali bin Abi Thalib bisa. Ustaz Belubis nggak sampai, sapar 100 itu pun nggak sampai. Bapak, ya terserahlah Bapak yang menjawabnya. Sampai di mana batasnya supaya sah khusyuk batinnya? Paling tidak Pak, Allahu Akbar. Ini selama Allahu Akbar ke Tuhan itu semua. Bismillahirrahmanirrahim, masih ke Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin, masih ke Tuhan. Waladdallin, amin. Mulai ya belum ada. Sah. Tapi kalau di Allahu Akbar itu pun nggak ingat sama Tuhan sampai selesai, nggak sah Pak. Makanya tingkatan orang yang sholat itu tidak sama, walaupun ilmunya segudang. Saya jamin saya lebih hebat sholat saya dari Bapak. Bapak lah yang tahu itu, dan Allah lah yang mengukur itu. Cuman batasannya itulah Pak. Kalau sempat dia Allahu Akbar, itu pun gak teringat dia sama Tuhan sama sekali. Udah ketat-ketat laluan dah itu. Memejamkan mata di waktu sholat hukumnya makruh. Itu
Itu hukum dasar itu, makruh. Sunat di dalam sholat, arahkan pandangan ke tempat sujud secara tetap. Kita bukalah kitab Hikmatut Tasyri'. Hikmatut Tasyri'. Kenapa disyariatkan Allah melalui Rasul orang yang sholat itu melihat ke tempat sujudnya dengan mata tetap? Melatih mata, kata Profesor Jerman. Katanya saat mata ini diarahkan fokus seperti ini berlama-lama, itu akan meluruskan segala urat nadi sampai dengan ke saraf. Dengan demikian bisa mengurangi kecepatan kebutaan mata. Makanya jangan dipicingkan. Itu hikmahnya. Hukumnya sunat lihat ke tempat sujud, pandang, tapi jangan dipanjang ditajamkan. Pandang dengan tenang, sehingga segala jaringan-jaringan saraf itu normal, tidak tegang, tenang. Bila dipejamkan, dia menjadi pasif. Nah, termasuk lensanya pasif, tertutup pula. Nah, pasif lensanya berarti jaringan sarafnya tidak bergerak. Nah, tidak membantu mempertahankan kecerdasan lensa mata. Jadi kalau dia sholat ini picing mata, mengurangi kecerahan mata.